Piye iki Turu 2024 Mas? Eh, Piye 2024 iki? Polane ya apa iki? Apa permainan sing kayak wingi do iki? dadi kingmaker kabeh. Besok permainan pengusaha kabeh. Masa Mas? Iya. Tapi yo sisa-sisa yang 2019 kemarin tetap ya. Terus banyak yang dibalikkan modal kok. Banyak yang maksudnya ya ada deal politik lah, balik modal. Jadi yang merasa rugi di 2019 itu wis nggak perlu ngoyo golek pepulih neng 2024. Oh, minimal balik modal lah. Tuh, Pak Prabowo kan biyen dicekal neng US toh. Saiki kan gara-gara dadi menteri kan istilah dicekal itu salah satu keuntungan dia. Goodwill. Dia udah dapat keuntungan buat dia. Itu salah satu contoh. Nek sing laku di 2024 iki apa Mas? Rocky Gerung sih laku apa? Tukang-tukang ngipul yo gak laku. Apa Mas? Dia masih laku kalau mengikuti pasar. Lah iya. Kalau kemarin ini kan yang dimainkan kan antara HTI sama PKI dibenturkan. Terus Cina sama Arab. Apa mana ekstremis? Dia kan sekarang sudah mulai perlahan itu mulai cari pangsa pasar kok. Mulai tidak seperti kemarin loh. Dia bermainnya itu kan sekarang mulai agak-agak konsisten sok filosof. Apa jenenge? Keilmuan ini mulai di sama dia lebih ditonjolkan daripada tendensi lidah kayak gini. Nah, nanti kan seolah-olah gue nutupi sing wingi-wingi itu kan apa jenenge ya logis ngono. Saiki ngomongnya dia lebih ke logis daripada yang ngibul ngono. Nanti kan akhirnya kalau orang sudah ada kepercayaan yang banyak dan terus jadi persepsi ini orang-orang masyarakat kan ngibulnya itu ternyata logis gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu nggak ngibul. Nggak enak ngomongnya ikut-ikut tok ya. Ya menurutku itu ya karena masyarakat atau media sendiri yang memberikan panggung. Nah Felix Show gimana sekarang kondisinya nggak terlalu menonjol sekarang Mas? Kutub-kutubnya ini loh Mas, yang dibenturkan itu kalau dunia itu kan yang berbenturan itu kan antara ya nggak komunis ya liberal kayak gitu. Kalau di Indonesia ini unik, ada 3 apa ya? Lek dipetakan itu ada 3 kekuatan gitu. Yes. Apa? Ya Pancasila. Aku tetap setuju Pak Mahfud. Pancasila itu tafsirnya masih bebas. Pancasila itu tafsirnya bebas. Kan gini tuh Mas, ya ada yang beranggapan Pancasila itu ya masih identitas komunis kan gitu. Ya terutama orang yang itu kelompok-kelompok. Itu sebenarnya orang-orang yang keceplosan. Cuma lawan politiknya itu yang tidak melihat itu sebagai peluang. Harusnya orang yang keceplosan menuduh Pancasila itu komunis. Itu langsung disikat di situ, itu jadi bumerangnya dia. Tapi kan orang-orang lawan politiknya itu kan bisa jadi lawan politiknya itu orang terlalu baik atau tidak melihat itu sebagai peluang untuk memukul balik lawan. Ya yang dilihat itu kan Soekarno-nya ya. Enggak kan gini, Pancasila itu kan ada yang nuduh seolah-olah itu komunis, ada juga yang ngeklaim Pancasila itu mengizinkan khilafah ngono loh. Ada yang ngeklaim gitu juga. Ya khilafah ini kan juga sebenarnya masih apa ya tafsir sebenarnya. Itu masih konsep soalnya belum pernah ada yang menerapkan itu. Belum pernah ada. Kalau khalifah ada. Khalifah itu kan cuma sebutan pemimpin, sistem pemerintahannya ya terserah. Tapi kalau khilafah itu nggak ada. Belum pernah ada diterapkan. Ya mungkin ada konsepnya, tapi belum pernah diterapkan di negara manapun, sejarah negara manapun. Gak tahu kira-kira yang lahir ini dari mana Mas? Yang lahir 2024 ini Jokowi ini kan role model baru kan sebenarnya. Nah aku sebagai pemodal besar ini, kalau aku yang ditanya sebagai pemodal besar, aku di injury time akan pilih Gibran. Yang sekarang ini riak-riak yang terjadi sekarang ini, biar yang bertarung itu, yang sekarang berlomba-lomba itu biar dikorek semua, saling mengorek jeleknya, biar saja. Kemarin-kemarin itu Pak Jokowi itu kan makanya dianggap pembohong itu kan, dia mengatakan saya fokus Jakarta itu trik supaya kalau dia itu pun menunjukkan niat nyalon, itu nanti jeleknya dikorek lawan politik, dilempar ke publis. Dia akan di black campaign dulu.
supaya dia tidak dapat black campaign sejak dini. Makanya dia ngomong gitu. Saya enggak minat. Itu loh. Nah, di injury time dia diambil. Kan gelagapan musuhnya. Lawan politiknya kan gelagapan. Enggak punya strategi. Itu Mas, bukan pengkhianatan PDI, Boh. Pengkhianatan ke Prabowo. Kan itu transaksinya kan semenjak siapa? Mega Pro toh. Cuman kan karena yang elektabilitas apa ya istilahnya sorotan publik lari ke Jokowi. Ya diambillah itu Jokowi. Enggak gitu ta? Ya itu mungkin kalau dari sisi partai begitu. Tapi menurutmu Jokowi itu dari awal nggak minat? Nyapres. Ya minat. Dia itu sudah minat dari dulu. Karena dia punya apa ya? Di dalam pikirannya itu kan dia sudah punya konsep yang ingin dia sodorkan. Gini. Waktu dia jadi wali kota itu kan ada biografinya. Bukan waktu dia jadi presiden. Waktu jadi wali kota itu dibikin biografi. Itu kan secara tersirat aku membaca di buku biografinya itu kan aku punya. Itu dia itu menyindir pemerintah pusat. Era kepemimpinan SBY. Ya, waktu itu kan dia dianggap fenomenal kan waktu jadi itu. Karena belum pernah ada pemimpin daerah ketika disambati itu langsung ditandangi. Dia itu kalau malam jalan-jalan keliling kota Solo. Jalan-jalan dibonceng motor sama ajudan ini. Nah, nanti jalan rusak apa itu kan rakyatnya itu mengeluh nanti masyarakat. Besok pagi dieksekusi sama dia. Misalnya paving itu sudah hancur lubang-lubang gitu kan, paving block misalnya yang taman kota atau apa. Besok pagi dibawakan pick up, bawakan paving block, dia datang sendiri ke situ sama tukangnya, nanti kalau tukangnya eksekusi baru dia tinggal. Itu temanku yang cerita dari temanku yang tinggal di dekat stadion mana. Berarti kan memang revolusi mental itu dimulai dari dia itu sudah sejak lama. Iya. Sudah bergulir revolusi mental. Kalau menurut. Tapi sebenarnya bagus Mas. Dalam arti bagus itu begini. Pemimpin apa ya? Ya kepala negara itu kan ya memang bagus diuji dari kabupaten dulu misalkan gitu, terus ke provinsi, habis itu ke negara itu udah bagus bener itu. Harus diuji seperti itu. Tapi aku sebenarnya malah usul ini. Gimana? Aku pribadi gubernur itu nggak usah banyak-banyak. Provinsi itu ya tiap pulau aja nggak apa-apa. Jadi pulau klaster pulau besar itu berapa misalnya? Katakan ada 9, ya sudah 9 itu aja gubernur ngono. Kalau menurutku. Alasannya apa, Mas? Lebih efisien. Ya kalau menurutku iya, karena nanti kan misalnya gini, sekarang ada 34 provinsi ya. Ya. Katakanlah ada yang mengajukan baru misalnya Madura. Dia mau misah dari Jatim misalnya, mengajukan provinsi Madura. Nanti kan partai itu kan bentuk DPR lagi di sana. Nanti ada DPRD lagi di sana. Yang level kabupaten, level kota dan level level provinsinya itu menambah biaya. Maksud justru dipangkas tuh Mas? Disederhanakan saja. Permasalahannya itu kan cenderung sama. Yang ditangani juga itu saja. Sekarang itu semua di virtual bisa kok. Ngapain coba? Kok misalnya kemarin aku ngobrol sama temanku yang dari sebuah bank XXX XXX bahaya. Nah itu di sana itu satpamnya sudah mulai dikurangi banyak. Perampingan. Secara nasional. Karena sekarang kan CCTV canggih, bisa ngerekam suara, bisa macam-macam CCTV yang canggih itu ada, bisa sensor wajah, sampai deteksi retina bisa, CCTV yang canggih-canggih kan ada sekarang. Nah karena di beberapa bank itu sudah begitu dan uang kartal itu sudah mulai tidak digunakan. Bank-bank itu kan sudah brankasnya udah kosong. Sekarang nyimpennya uang virtual. Uangnya digital semua sekarang. Nah, pengamanannya sekarang ganti pengamanan digital, bukan pengamanan satpam. Itu salah satunya. Jadi sekarang kalau semua bisa disederhanakan dengan program, ya sudah.
nggak usah banyak-banyak gubernur dan birokrasi. Iya sebenarnya gitu ya. Ya misalnya gubernur Jawa, gubernur Sumatera itu yang meliputi Nias, Pulau W dan pulau-pulau kecil sekitarnya itu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau itu masuk saja di gubernur Sumatera ngono. Kalau menurutku ngono. Ya berarti kembali lagi ke era masa lalu ya Mas. Yo semi-semi serikat ngono lah. Federal. Federal. Setuju. Yo semi-semi federal ngono. Ya masuk sih. Ya mungkin kalau dulu kan masyarakatnya kan enggak sebanyak ini gitu ya. Mungkin bisa dirampingkan gitu. Terus masyarakat semakin mengembang akhirnya kan banyak pemekaran kan gitu Mas. Istilah pemekaran bukan ya? Itu menurutku konsep terlalu primitif, pemikiran primitif. Semakin banyak orangnya biar saja. Enggak. Sistemnya yang semakin diperbaiki. Ya, orangnya banyak nggak masalah. Lalu Facebook masukkan bagi so ngurusi uang miliaran kok bingung. Iya benar. Orangnya makin banyak biar saja. Tapi sistemnya itu yang diperbaiki. Iya Facebook malah. Misalnya KTP lu rasanya pengen aku nek krungu KTP ku otakku pusing. Perutku mual-mual. KTP ku piye KTP? Legawe ono di foto lah, rekam retina lah, macam-macam. Coblosan di sini dicelup tinta ini kepiye? Man, kalau kita pemilu tahun 2022 ini kok masih dibilik? Itu ya memang negaranya bubar wae lah. Kita itu harusnya pemilu itu sudah sambil jongkok di WC bisa loh Mas. Masa gak bisa Man? Tapi transparansinya Mas, kan benturan dengan transparansinya itu toh. Apaan sih transparansi? Lah wong kowe lho sambil teturon beli sesuatu, kamu itu belanja banyak itu sambil menjelang tidur itu bisa loh. Belanja uang dengan uang ratusan juta bahkan miliar itu sambil tiduran itu bisa loh. Sekarang ini. Iya. Jam 12 malam sudah cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, mau tidur pegang HP belanja bisa. Saya kudune milih presiden rong ngising iso. Transparansinya yuk scan barcode KTP toh Mas. Gimana toh? Ya, nanti yang disalahkan itu Mas, tapi bener sih Mas, bener Mas. Soalnya sepak bola kan udah pakai VAR. Nanti itu perdebatan di Mahkamah Konstitusi itu nggak ada. Udah nggak perlu lagi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Jam 2 siang itu hasil sudah tayang siaran langsung di TV 100%, nggak usah ada quick count nggak payu, lembaga survei nggak payu. Karena seketika itu langsung ditampilkan di televisi. Iya. Sehari selesai, harusnya begitu. Saiki lho man, zaman mobil ra ono pengemudi ini bisa jalan loh. Iya. Ini man. Wong aku orang daftar ora apa teko omah yo diparani KPU iku. Terus didatangke itu oleh kartu ngono wae. Enggak repot-repot daftar kepiye, cari-cari pendaftaran apa enggak. Ya nek menurutku gini loh. Sekarang ini kalau memang EKTP, kalau kita sudah pakai EKTP, itu KTP itu tinggal di-scan barcode man. Tinggal scan barcode. Mau ngapain aja yang butuh KTP itu scan barcode. Gitu aja. Jadi KTP ditaruh di layar di lensa HP gini, dah langsung login coblosan, nyoblos presiden, coblos di HP sudah. Iya, bisa. Dan itu nggak perlu mengeluarkan uang ratusan triliun, itu nggak perlu. Gini loh Mas, sampean sering dapat nggak? Apa? Koyok selamat Anda mendapatkan uang SMS. Kan berarti belum sukses toh begitu itu. Terus buat apa gitu? Itu kan tujuan apa? Yang kalau itu kartu. Nggak tahu itu dari servernya atau mana, nggak tahu. Aku belum paham itu kok bisa seperti itu. Ya kan tak pikir setelah setelah daftar kartu pakai kakak pakai anu itu privasi itu aman gitu. Ternyata kan nggak, SMS masih tetap masuk. SMS nggak jelas itu. Ini kebalik kan? Enggak. Engko sing kebalik.